Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'du. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi as-sarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin, kaum muslimin, ihwani fiddin arsadakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, nikmat iman, Islam, bahkan kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita umat yang terbaik. Ihwani fiddin arsadakumullah, pada kesempatan perdana ini saya akan mulai kajian perdana di channel YouTube Pondok Pesantren Al Mukmin ini dengan mengkaji yaitu sebuah kitab yang berjudul Al-Wafi fi Sarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ihwan fiddin arsadakumullah, kitab ini merupakan kitab pensarah, penjelasan dari kitab Arba'in An-Nawawi yang kemudian disusun oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Misto, yang kemudian hadis ini terdapat ada 42 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, yang kemudian hadis ini sebagian besar diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang kemudian kita kenal para ulama menyebutnya huma ashahul kutub ba'dal Quran, bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslimnya adalah kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Hadis ini meliputi yaitu berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Sebagai seorang muslim, tentu kita wajib mempelajarinya, memahaminya, dan kemudian mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena hadis ini merupakan pokok ajaran Islam. Ihwan fiddin arsadakumullah, sekedar sebagai prolog untuk kitab ini, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Misto ini di dalam menulis kitab ini mempunyai metode untuk membahas hadis ini. Yang pertama adalah beliau membahas tentang tentang tahrijul hadis wa bayani darajatihi, yaitu tentang kedudukan hadis itu. Ini yang pertama kali digunakan oleh buku ini. Kemudian yang kedua adalah ahamiyatuhu, yaitu urgensi hadis ini. Kemudian yang ketiga adalah makna kata dalam hadis. Kemudian disusul yaitu sababu wurudul hadis, tentang latar belakang turunnya hadis ini. Kemudian yang terakhir adalah fiqhul hadis dan wa ma yursidu alaihi, yaitu pembahasan tentang hadis
dan pelajaran apa yang harus kita ambil. Baik, ikhwani fiddin arsadakumullah, kita menuju ke pembahasan yang pertama adalah al-hadisul awal, kaitannya dengan amal dinilai sesuai dengan niatnya. Hadis ini matanya adalah an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ehwadi fidin arsadakumullah, bahwa hadis ini terjemahannya dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas menurut apa yang dia niatkan. Karenanya barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya akan diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang hendak ia kehendaki atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan. Ikhwani fiddin arsadakumullah, yang pertama tahrijul hadis ini, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh beberapa, di antaranya adalah Bukhari dan Muslim, dan kemudian ada Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, Darul Qutni, dan Ibnu Hibban wal Baihaqi. Tentu karena banyak yang meriwayatkan ini, maka para ulama juga melihat bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Ini yang pertama berkaitan dengan derajat hadis. Kemudian yang kedua adalah ahamiyatuhu. Yang pertama, inna hadal hadis minal ahadis alhamah allati alaiha madarul Islam. Poin penting yang kemudian hadis ini merupakan salah satu hadis penting yang menjadi poros Islam. Wa huwa aslun fid din wa alaihi taduru ghaliba ahkamihi. Dan berbagai hukum berawal darinya. Oleh karena itu para ulama memberikan komentar, yaitu misalnya Abu Dawud mengatakan bahwa inna hadal hadis innamal a'malu binniyat, ini merupakan nisful Islam, merupakan setengah dari Islam. Karena apa? Li'anna din imma zahirun wa huwal amal au batinun wa huwan niyah, yaitu terdiri dari sebuah dohir dan batin. Terdiri sebuah dohir dan batin. Kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengkategorikan hadis ini adalah sulusul ilmi, merupakan sepertiga dari ilmu. Kenapa? Sababu dzalika anna kasbal abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Amal perbuatan ini mencakup tiga hal, yaitu yang pertama adalah hati dan lisan, dan kemudian al-jawari, seluruh anggota badan. Maka an-niyatu bil qalbi ahadul aqsami tsalatsa. Niat dalam hati itu termasuk dari tiga macam tersebut. Oleh karena itu, walida istahabba al ulama antas taftaha bihi al kutub wal musannafat. Sehingga para ulama memberikan ketika dia menulis kitab,
hadis ini merupakan pertama kali akan dibahas. Seperti Imam Bukhari juga memberikan hadis ini pertama kali dibahas. Kemudian juga Imam Nawawi juga di dalam Riyadhus Shalihin, kemudian di dalam kitab Al-Adhkar, ya, ini hadis pertama kali dibahas oleh beliau. Karena niat itu adalah yang terpenting. Wa faidatu hadzal al-bad'i tanbih talibul ilmi ayu sahhiha niyatahu liwajillahi ta'ala fi talabil ilmi. Ini faedah yang kemudian diberikan kepada thalabul ilmi. Orang yang menuntut ilmu harus kemudian meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga juga kenapa hadis ini sangat penting? Wa mimma yadullu ala ahamiyatihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba bihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar berkhutbah juga membaca ini. Kemudian juga Umar bin Khattab juga. Inilah yang kemudian kenapa hadis ini menjadi poin penting di dalam kita di dalam kehidupan ini, untuk kemudian kita meniatkan karena niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan yang kedua adalah dari lughatul hadis. Ikhwani fiddin arsadakumullah, bahwa Al-Hafiz Umar bin Khattab mempunyai laqab yaitu Al-Hafiz. Al-Hafiz di situ orang mengatakan Al-Asad, yaitu sebuah gelar yang diberikan kepada Umar bin Khattab, yaitu singa. Hafiz juga merupakan kunyah Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua yaitu innama. Innama di situ adalah adatu hasr, tusbitul madhkur ba'daha wa tanfi ma'ada, yaitu kalimat yang berfungsi untuk membatasi, yang hanya menetapkan kalimat setelahnya dan menafikan selainnya, yaitu innama. Kemudian biniat, aniat jamak dari niat, ya, yang berarti adalah maksud. Ya, sedangkan secara istilah di sini adalah maksud yang diikuti dengan perbuatan. Kemudian imri'in di situ insan, rajulan kana au imra'atan, yaitu seseorang baik pria maupun wanita. Hijrah, ya, al-hijrah di situ lugatan at-tarku, secara bahasa adalah meninggalkan. Wasara'an mufariqatun darul kufri ila daril islam khauful fitnah, ya, secara istilah adalah meninggalkan wilayah yang penuh kekufuran ke wilayah Islam karena memang takut akan terjadi sebuah fitnah. Akan tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah pindahnya, ya, yaitu al-intiqal min Makkah wa ghairiha ilal Madinah qabla fathu Makkah, yaitu pindahnya dari Mekah ke kota yang lainnya atau menuju ke Madinah sebelum terjadi fathu Makkah atau pembebasan Mekah. Ilallah ini maknanya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara niat maupun maksud. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, yaitu kubulan wa jazaan, diterima dan diberi balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidunya yusibuha, yakni li ghardi dunyawiyun yuridu tahsiluhu, yaitu karena tujuan dunia yang ingin diraihnya. Ikhwani fiddin arsadakumullah, pembahasan yang selanjutnya adalah sababu wurudul hadis. Bagaimana hadis ini diturunkan? Yaitu ketika Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanadnya yang kuat, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana fina rajulun
khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qais fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajir fahajara fatazawwajaha fakunna nusammihi muhajirun Ummu Qais. Ya. Di sini Ibnu Mas'ud, ada seseorang di antara kami yang melamar seseorang wanita yang bernama Ummu Qais. Namun Ummu Qais ini menolaknya, menolak lamaran si laki-laki tersebut. Tetapi dia bisa menerimanya kecuali laki-laki tersebut mau berhijrah. Akhirnya ya laki-laki ini mau ya berhijrah kemudian menikahinya. Karenanya kami menamainya Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Ini yang menjadi sababu wurudul hadis. Kemudian pembahasan yang terakhir yang kemudian yang menjadi inti pembahasan kita adalah fiqhul hadis wa ma yursidu ilaihi. Apa fiqhul hadis, pembahasan kita, dan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah istiratun niyah, wajibnya berniat. Ittafaqa al-ulama ala anna al-a'mal as-sadirah minal mukallifin al-mu'minin la tasir mu'tabaratan sar'an wa la yatarattabu thawab ala fi'liha illa bin niyah. Para ulama sepakat bahwa amal yang dilakukan oleh orang beriman yang sudah mukallaf, orang yang sudah balik, ya, orang yang sudah balik tidak akan ada nilainya menurut syariat kecuali dia didasari dengan niat. Ya, ini berarti wajibnya setiap niat. Kemudian di sini dijelaskan bahwa wan niyatu fil ibadah al maksudah. Niat di sini maksudnya adalah dalam ibadah tertentu. Misalkan kas-shalah wal hajj was-shaum wa ruknu min arkaniha fala tasihu illa biha. Ya, salat, haji, puasa ini merupakan salah satu rukun dari rukun ibadah. Yang ibadah tersebut tidak sah kecuali harus didasarkan dengan niat. Adapun perantaranya adalah seperti wudhu dan mandi. Maka dari itu Imam Hanafi berpendapat ini merupakan sifat Imam Hanafi mengatakan merupakan syarat dari kesempurnaan ibadah supaya memperoleh pahala. Ya, ini dikatakan al-Hanafiyah hiya sartun kamalu fiha li tahsili as-sawab. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala dan yang lainnya berpendapat hiya sartun sihatun aidan fala tasihu al-wasail illa biha. Ya, ini merupakan salah satu syarat sah, maka tidak sah wasilah tersebut kecuali jika didasari dengan niat. Kemudian yang kedua adalah waktu niyah wa mahaliha, yaitu waktu niat dan tempatnya. Kapan niat itu harus diharuskan? Maka di sini diberikan pengertian waktu niyah awalul ibadah. Waktu niat adalah di permulaan ibadah. Seperti takbiratul ihram bis shalah wal ihram bil hajj. Imma as-saum fatakfi an-niyah qablahu li asri muraqabatul fajri. Ya, di sini dimisalkan ketika sholat, ya tentu niatnya pada waktu saat takbiratul ihram. Ya, kemudian juga haji. Adapun puasa cukuplah dengan berniat sebelumnya dikarenakan memang kesulitan dalam memantau waktu fajar. Nah, tempatnya di mana
mahallun niyah fil qalbi. Mahallun niyah al qalbi. Fala yastaritu at-talafud biha. Tempat niat itu di dalam hati, sehingga memang tidak disyaratkan untuk mengucapkannya. Fala yastaritu at-talafud biha, walakin yastahibbu liyusa'idal lisan al-qalbi ala istihdariha. Akan tetapi ketika seseorang itu ditalafutkan, ya, dilafadzkan di lisannya, itu akan membantu hati untuk menghadirinya. Kemudian yang selanjutnya juga dipersyaratkan ketika niat itu wa yastaridu fiha ta'yinu al-manwi wa tamyizu an ghairihi. Ya, maka disyaratkan pula menentukan ibadah yang diniatkan dan membedakannya dari yang lainnya. Oleh karena itu tidak cukup hanya dengan kemudian niat sholat saja, tetapi ketika kita niat sholat, maka sholatnya niatnya apa ini? Sholat, apakah sholat subuh, sholat isya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang menjadi fiqhul hadis yaitu wujubul hijrah. Tentu di sini hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam memang wajib bagi seorang muslim ketika tidak memungkinkan, ya, wajibatun alal muslim alladzi la yatamakkanu min idhari dinihi. Ya, memungkinkan baginya merealisasikan ajaran Islam, ajaran agamanya, dan hukum ini masih berlaku dan tidak ada pembatasannya. Ya, ikhwani fillah asadakumullah, maka ketika hadis ini berbicara masalah hijrah, kata hijrah ini digunakan untuk menyebut perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya muhajir di sini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Ya. Ikhwani fiddin arsadakumullah, kemudian yang selanjutnya faedah hadis di dalam hadis ini adalah yufidu al-hadis anna man nawa amalan solihan faman minal qiyamu bihi adrun qahirun min maradin aw wafatin aw nahwa dzalika fa innahu yusabu alaihi. Hadis ini berfaedah bahwa seseorang yang berniat melakukan amalan soleh lalu ia mendapatkan halangan, faman minal qiyam bihi udrun qahirun min maradin, apakah dia sakit atau bahkan kemudian dia wafat atau meninggal, fa innahu yusabu alaihi, maka dia tetap akan mendapatkan pahala. Ini baru niat saja, kemudian belum sampai dia lakukan. Fa innahu yusabu alaihi. Maka Imam Baidawi berkata, wal amal la tasihu bila niyatin li'anna an-niyah bila amalin yusabu alaiha. Ya, amal, Imam Baidawi mengatakan seluruh amal itu tidak sah bila tanpa didasari niat. Karena ketika sudah berniat kemudian tidak mengerjakan, tapi dia akan mendapatkan pahala. Maka dari itu amalan yang tidak dilandasi niat adalah sia-sia. Ya, seperti bila mana niat dalam sebuah amal itu seperti ar-ruh fil jasadi fala baqa lil jasadi bila ruh. Ya, niat dalam sebuah amal seperti ruh dalam sebuah jasad, maka jasad itu tidak akan bisa bertahan tanpa ruh, dan ruh tidak terlihat di alam ini ketika tidak bersatu dengan jasad. Ya, wala zuhurun li ruhi fi hadzal alam min ghairi ta'alluqin bi jasadin. Ya, ruh tidak akan terlihat
di alam ini ketika tidak bersatu dengan jasad. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yursiduna ilal ikhlas fil amali wal ibadati hatta tahsilu al ajr was thawab fil akhirah wat taufiq wal falah fid dunya. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita semuanya agar semua kita senantiasa ikhlas dalam melakukan amal ibadah sehingga kita dapat meraih balasan pahala baik di akhirat kelak, juga bimbingan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita di dunia. Yang terakhir dari fiqhul hadis atau apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, kullu amalin nafi wa khairin yusbihu bin niyah wal ikhlas wa ibtigha'i ridallah ta'ala ibadah. Setiap amal mendatangkan manfaat dan kebaikan, kemudian harus dilandasi dengan niat dan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan satu ibadah. Nah, ikhwani fillah arzakumullah, barangkali ini yang menjadi kajian kita perdana di dalam pembukaan, yaitu kitab Al-Wafi fi Sarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Misto. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan setiap amal kita harus dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.